Oke, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Yang terpenting kita membaca candlestick nanti akan mengetahui baik mau naik mau turun atau ada fundamental mau bergerak kemana. Secara umum nanti kita bisa baca di sana. Teknikal yang pertama yang nanti teman-teman wajib harus mampu menguasai adalah harus tahu time frame dulu. Penggunaan time frame harus di luar kepala. Mau pakai yang mana time frame-nya, kemarin di awal-awal sudah kita sampaikan, kita ini mau jenis trader yang seperti apa. Ya, kalau saya cocok, bagi saya cocok model-model sniper. Time frame yang saya gunakan ada H1, H4, bahkan D1, W1 juga terkadang saya pakai, MN terkadang juga kita pakai. Yang paling pokok ada tiga ini. Kemudian bagaimana perbedaannya? H1, H4, D1. Bagaimana dengan menit? Boleh saja nanti kita mencoba. Yang penting paling pokok H1, H4, D1. Biasa kalau di menit ini saya menggunakan M15. Ini sesekali kita melirik M15. Nah, sekarang bagaimana pemanfaat penggunaannya? Oke, saya berikan contoh begini. Kalau kita melihat ini adalah indeks saham Nasdaq ya. Oke, kita lihat kondisinya seperti ini. Saya membaca di H4. H4 ini lebih valid atau lebih keakuratannya lebih tinggi daripada H1. H4 kondisinya begini. Jadi kalau kita baca ini naik, ini turun, kemudian naik. Nah, yang terdekat dari running itu memberikan petunjuk seperti ini. Ini harus kita baca, harus bisa membaca begini. Apa maksudnya yang tergambar di sana? Artinya ini trennya naik, kemudian ada koreksi, ini namanya koreksi ya, yang bawah ini koreksi. Kemudian naik lagi, oke perhatikan, naik lagi tapi tidak mampu, kemudian nanti turun begini. Kalau ini jelang ganti candle 4 jam sekali, kondisi seperti ini, maka saya pastikan akan kemungkinan besar akan turun. Ya, kenapa bisa yakin? Karena ini posisinya sudah mengarah ke bawah. Satu, kemudian dua di sini. Jadi arahnya menjadi turun. Ini coba tadi naik yang hijau ini, coba tadi naik ini, kemudian ditolak di sana. Banyak penolakan, bahkan breakout saja tidak mampu. Breakout di sini tidak mampu. Maka kemungkinan besar akan turun kalau melihat di H4. Kemudian kita lihat di H1 misalkan. Nah, di H1 pun sama. Di H4 berpeluang turun, di H1, nah triggernya di H1. Triggernya di mana? Sebelum ini turun panjang sudah dimulai dari awal. Perhatikan. Sudah dimulai dari awal. Dia naik, kemudian ada petunjuk, mulai ada petunjuk warna merah. Ini mengindikasikan seller sudah mulai muncul di sana. Membacanya begitu. Seller mulai muncul, kemudian makin lama makin ke bawah. Ini berarti fokus kita adalah turun. Fokus kita adalah sell. Ini adalah cara membaca time frame yang kita pakai untuk menentukan triggernya di H1 atau di M15. Boleh M15. Oke ya. Saya perhatikan, saya sampaikan ke sana ya. Kita lihat ke M15. Perhatikan di M15 dia pergerakannya kelihatan sekali, kentara sekali. Ya, kecenderungannya, kecondongannya
kuat turun. Ini mencoba naik, buyer mencoba naik, tetapi sia-sia, ditolak lagi oleh seller hanya sedikit saja. Maka kondisi seperti ini kelihatan secara visual kasat mata ini cenderung ke bawah. Ya, triggernya boleh silakan. Triggernya misalkan ada doji di sini atau ini ada sudah kuat warna merah satu, toh tidak ada perlawanan kita masuk di sini sell. Boleh. Yang penting ada alasan, ada yang menjadi penyebab atau triggernya, di mana alasan itu memperkuat posisinya. Atau misalkan ini sudah naik kecil, kemudian ditolak oleh seller dan membentuk kuat seller begini. Kita bisa ambil posisi ketika menjelang ganti candle, bisa ambil posisi sell atau menunggu ini selesai, kita entry sell di sesudah merah yang terbentuk selesai. Merah ini karakternya kita baca tebal warna merah, seller kuat. Sementara yang ekornya kecil-kecil. Ya, trigger ini yang menentukan, menjadi penentu kita masuknya di mana gitu. Di mana, di H1 atau di M15 boleh. Sementara di H4 ini untuk meneropong dari ketinggian atau bahasanya untuk melihat secara global dulu. Kelihatan di sana tadi kita lukis seperti ini, arahnya menuju ke bawah H4. Kemudian D1 kita lihat misalkan. Nah, D1 kalau D1 kita pelajari yang kemarin atau beberapa hari yang terakhir dilihat. Beberapa hari yang terakhir dilihat awalnya ini turun panjang kemudian naik ditolak lagi oleh seller. Nah, penolakan seller ini kalau kita bandingkan dua candle antara hijau dan merah, kalau kita lihat ini sudah 75%. Jadi perlu diingat sebagai satu tambahan untuk kita nanti menentukan sikap atau menentukan keputusan, kita bisa lihat dengan candle itu sudah berjalan berapa panjangnya. Kalau misalnya kalau 50 kurang dari 50% atau 50%, ya kalau kurang dari 50% ini dianggap sebagai koreksi atau retracement bahasanya. Kalau kurang dari 50% ini masih dianggap koreksi atau retracement. Nah, sedangkan lebih dari 65% atau 75% ya. Sedangkan ini lebih dari atau sama dengan 75%, maka ini dianggap sebagai penerusan. Yang kita bandingkan adalah karena ini daily, maka perhatikan yang sebelumnya. Ya, candle yang terdekat dari running adalah merah yang kemarin sama yang lusa kita bandingkan. Merah dan lusa ini sudah lebih dari separuh, lebih dari 50%, maka bisa dianggap sebagai penerusan. Sehingga apalagi jam segini kalau kita hapus semuanya. Oke, kita lihat ini yang merah, yang hijau ini. Nah, kita lihat untuk D1 melihatnya begini. Kalau melihat D1 itu karena D1 ini berakhir dengan harga besok, maka dilihat waktunya berjalan. Kalau berjalan sudah malam begini, ya ibaratnya kalau kita menggunakan H1 itu sudah 45 menit ke atas. Atau jam-jam sudah mulai stabil. Sekarang sudah mulai malam, jam 9 ke atas, kondisinya seperti ini. Artinya tadi sempat naik, kemudian ditolak oleh seller, ditolak oleh seller. Nah, apalagi jamnya sudah jam malam, perputaran jam malam, jam-jam segini dianggap sudah lebih dari 30 menit kalau di H1. Maka kondisi seperti ini akan berpeluang untuk lanjut turun seperti ini. Berpeluang untuk lanjut turun. Berarti mindset kita OD1 kondisinya seperti ini. Polanya kalau sudah malam ini, sudah malam tadi sempat di pagi naik kemudian ditolak oleh seller. Dan ternyata sampai warna merah jam sekian, berarti tekanan seller kuat. Ini untuk memetakan secara umum. Kemudian di H4 tadi kalau kita membaca secara pola ini juga sudah ada triggernya. Ya, sudah ada petunjuk bahwa arah kecenderungan mau turun.
Sementara triggernya untuk kita menentukan titik entry-nya dengan berpatokan pada candle-candle yang terbentuk di H1 atau M15. Di H1 trigger kita bisa gunakan setelah naik ini sudah ada merah, maka bisa kita ambil posisi setelah kuat. Merah-merah di sini, nah di sini boleh. Atau merah 2 ini pun boleh. Sudah ada merah, merah lagi di sini pun boleh kita ambil posisi sell. Kalau nanti ini breakout, maka tetap berpeluang nanti lanjut turun, tapi diingat dulu di sebelah kiri kalau nanti berbenturan dengan support yang kuat, maka hati-hati, jangan ikut sell tapi menunggu pembalikan. Oke, ini adalah bagian dari membaca analisa kita dengan memanfaatkan atau dengan menguasai yang namanya time frame, dengan memahami time frame. Yang kedua sekarang, yang kedua adalah candlestick. Candlestick. Apa yang kita bisa baca? Ya tentu karakternya, karakter yang terbentuk. Bagaimana cara kita membaca karakter candle? Ya, cara membaca karakter candle, cara baca karakter candle. Yang pertama, lihat ukuran body, ukuran badannya. Yang kedua, lihat panjang sumbunya. Ya, panjang sumbu ini menunjukkan penolakan. Kemudian yang ketiga, bandingkan. Ya, ini lihat rasio perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan antara body dengan sumbu atau ekornya. Yang terakhir, bagaimana posisinya nanti. Posisinya baik ekor maupun bodinya. Ini cara kita membaca karakter candle. Sehingga kalau kita bisa membaca karakter seperti ini, nanti kita kombinasikan candle ini kita kombinasi, ketemunya seperti ini. Ya, contoh misalkan begini. Biar nanti juga tidak terlalu sulit juga kita menentukan titik entry-nya. Tadi sudah saya singgung karakter candle. Jadi kalau kita melihat posisinya, kalau kita melihat posisi pertama ini jo, kemudian sampai di ujungnya ada candle merah, ada penolakan sell artinya. Begitu muncul penolakan sell, begitu muncul candle warna merah, ini awalnya naik dulu, naik sebentar terus ditolak oleh seller. Ini adalah sinyal awal seller muncul. Bukan berarti ini kuat turun, bukan. Hanya petunjuk awal bahwa market mau turun atau ini ada kekuatan seller yang muncul di sana. Kalau di awal-awal ini ada kecil tapi masih didominasi hijau-hijau, didominasi oleh tren naik. Nah, sekarang sudah muncul satu ada ekor di atas. Perhatikan cara membacanya yang merah. Bodinya bagaimana? Bodi kita lihat, bodinya kecil. Kemudian sumbunya panjangnya bagaimana? Sumbunya di bawah tidak ada, adanya di atas. Panjang sumbunya kalau kita bandingkan atau rasio perbandingannya antara sumbu dengan bodi, panjangan sumbu. Sementara sumbu di atas mengindikasikan menunjukkan tekanan seller. Sumbu di bawah menunjukkan tekanan buyer. Oke. Kita simpan sekarang satu analisa, satu karakter candle di mana tekanan seller kuat di sana. Dari mana kita mengetahui? Dari membaca karakter candle yang terbentuk di warna merah ini. Tentu ini harus selesai dulu candlenya, bukan masih berjalan atau running ya, tapi sudah selesai. Fokus kita adalah mencari trigger konfirmatornya. Nah, sekarang petunjuknya sudah muncul seller, sell sudah menguasai. Tinggal yang memperkuat. Yang memperkuat itu apa? Tentu nanti yang berwarna merah tebal itu akan sangat memperkuat. Ya, namun demikian kita lihat yang terbentuk seperti apa. Kita lihat yang terbentuk selanjutnya yang tak geser ini ya, sini. Nah, yang candle selanjutnya ternyata didominasi warna merah lagi. Kemudian kita baca karakternya. Yang pertama,
candlenya kita lihat. Oke, candlenya kecil. Kemudian ekornya kita lihat. Atau sumbunya kita lihat. Di bawah ada sumbu, tapi kecil. Kemudian di atas ada sumbu panjang. Bandingkan dengan body. Ekornya yang panjang di mana? Ekornya yang panjang di atas, lebih panjang dari bodinya, maka ini menunjukkan tekanan seller yang kuat sekali di sana. Maka dua trigger ini pun kita bisa jadikan sebagai dasar untuk kita entry. Entry kita di candle selanjutnya kalau sudah ini selesai. Kita pasang sell di sana. Ya, begitu caranya kita masuk. Harus ada dasar, harus ada trigger yang bisa menjadi pemicu kita. Yang mendasari kita mau masuk itu apa? Ini kalau kita reguler, ya. Berbeda kalau kita menggunakan counter strike atau melawan market, beda lagi. Ini kondisi yang standar normal. Kita masuk sell di sini. Ya, kita masuk sell di sini. Ketika kita masuk sell, yang pertama kita lakukan adalah menentukan batas kerugian. Kalau kita entry sell, maka ruginya ketika naik, berarti di atas kita menentukan batas kerugian. Bagaimana caranya? Kita lihat yang terdekat di situ ada resisten antara panjang ini dengan sebelumnya, panjang sebelumnya. Maka ini adalah titik resisten yang terdekat. Maka untuk menentukan batas kerugian ini kita bisa tentukan di titik ini atau kita naikkan dulu, kita naikkan, ada kasih jarak, boleh begini. Ya, sehingga ini kalau kita menentukan dengan SL, ini SL-nya di sini 13.207.98 SL-nya di sini. Kalau kita masang SL. Nah, tadi sekali lagi pembatasan kerugian tidak selalu harus menggunakan SL. Boleh kita monitor, kemudian kita lakukan nanti cut loss di tengah jalan pun boleh. Ini hanya perlindungan terakhir ketika nanti marketnya berbalik. Kalau berbalik berarti rugi kita maksimum di sini dari entry, titik entry-nya di sini ya. Ya sekitar 5.000 sekian, 6.000. Kok banyak sekali? Ingat ini bukan XAU, ini bukan euro, tapi indeks saham. Pergerakannya jauh lebih panjang. Oke, ini adalah salah satu contoh membacanya, membaca karakter candle tadi ya. Ini sudah, tadi sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Oke, malam ini sudah cukup banyak. Jadi jangan terlalu dipaksakan dulu. Kita sampai di teknikalnya, sampai di candlestick. Candlestick masih panjang, masih banyak, maka sementara yang bisa kita sampaikan itu nanti dipraktekkan. Yang teman-teman yang baru, yang biasa menggunakan indikator macam-macam, sementara karena belajar di Wijaya Trading, sementara disisihkan dulu. Coba difokuskan, difahami, nanti ketika cocok lanjut. Kalau tidak cocok silahkan kembali ke basic yang pertama mungkin ya. Ya sementara dikosongi dulu, kita mengikuti teknik yang sederhana dulu. Kelihatannya memang susah, tapi nanti lama-lama akan sangat-sangat mudah. Karena hanya berpedoman pada candlestick yang terjadi dan live saat itu sedang running. Nanti kita bisa membaca di sana. Peluang bisa kapan saja, sekecil apapun. Sementara kalau kita membaca dengan banyak indikator, nanti mungkin harus menunggu ini, menunggu itu, dan macam-macam. Pada prinsipnya, intinya kita mencari peluang. Oke, baik, sampai di sini dulu materinya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Kalau ada yang mau kurang jelas silakan ditanyakan. Biar nanti setidaknya kalau saya tidak bisa menjelaskan malam ini, saya menjadi PR untuk nanti saya bahas lebih detail lagi. Silakan kalau mau bertanya, baik yang terkait materi yang mungkin belum paham, mudah-mudahan bisa menambah dan mengubah pola pikirnya dari yang pertama trading yang hanya menunggu dan berdoa, sekarang harus betul-betul lincah, kemudian bisa segera mengambil tindakan dengan cepat. Oke, silakan.